Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah hatimu merasa gelisah meski dunia terlihat tenang? Pernahkah kau mencari kedamaian yang seolah tak pernah kau temukan? Dalam setiap tarikan nafas, ada rahasia yang jarang disadari. Sebuah jalan lembut yang bisa menyatukan hatimu dengan Allah. Hari ini kita akan menelusuri seni zikir melalui nafas. Cara sederhana namun dahsyat untuk menghadirkan ketenangan, membuka hati, dan merasakan kehadirannya di setiap detik hidupmu. Bab 1. Nafas, gerbang yang dilupakan. Setiap tarikan nafas yang kita ambil sebenarnya adalah panggilan lembut dari Allah. Namun kebanyakan manusia berjalan dalam hidup tanpa pernah benar-benar mendengarnya. Nafas masuk dan keluar begitu saja, seperti sesuatu yang biasa, padahal di balik kelembutannya tersimpan pesan ilahi, bahwa hidup ini hanyalah titipan yang harus dijaga kesadarannya. Ketika kita berhenti sejenak, menurunkan ritme, lalu merasakan aliran udara itu menyentuh dada, saat itulah hati mulai memahami bahwa Allah selalu dekat, lebih dekat daripada yang bisa dijelaskan kata-kata. Disinilah kita menemukan pintu pertama menuju ketenangan. Menyadari bahwa setiap helaan nafas adalah bentuk kasih sayangnya. Dan ketika kita mengizinkan diri untuk hadir sepenuhnya dalam nafas, dunia yang sebelumnya berisik mulai mereda, seperti ombak yang kembali tenang setelah diterpa angin. Para arif billah selalu menekankan bahwa kedekatan dengan Allah tidak dimulai dari banyaknya ilmu, tetapi dari kesiapan hati untuk menyadari diri. Nafas adalah guru pertama yang mengajarkan itu. Ia bergerak perlahan, tidak pernah tergesa-gesa, seakan mengingatkan bahwa keheningan adalah ruang paling dekat dengan kehadirannya. Dengan memperhatikan nafas, kita belajar untuk kembali pulang ke dalam diri, pulang kepada ketenangan yang selama ini kita cari di luar. Dalam tradisi para pecinta Allah, nafas dianggap sebagai kendaraan yang mengantar ruh menuju keadaan paling halus, tempat hati dapat mendengar apa yang tidak mampu ditangkap telinga. Ketika nafas mulai panjang dan lembut, hati pun ikut melunak, lalu membuka ruang untuk cahaya keteduhan turun perlahan. Tidak ada kemegahan dalam proses ini, tidak ada suara keras, tidak ada gerakan besar, semuanya terjadi dalam senyap yang sangat pribadi. Dan justru di dalam kesenyapan itulah, seseorang mulai merasakan bahwa dirinya sedang dibimbing oleh sesuatu yang lebih tinggi, lebih lembut, lebih penuh kasih daripada apapun yang pernah ia rasakan. Namun kesibukan dunia seringkali menarik manusia jauh dari nafasnya sendiri. Ketika pikiran berlari, hati gelisah, dan tubuh diburu kelelahan, nafas menjadi pendek, berat, dan terputus dari kesadaran. Pada saat seperti itu, kita seakan kehilangan arah, merasa hampa, atau terombang-ambing dalam rasa cemas yang tidak jelas asalnya. Padahal cukup dengan kembali memperlambat nafas, menundukkan hati, dan berkata dalam batin, "Ya Allah, tenangkan aku." Maka gelombang batin yang kacau itu mulai mereda. Karena hakikatnya, ketika kita kembali kepada nafas, kita sedang kembali kepada diri kita yang paling sejati. Dan ketika kesadaran pada nafas mulai hidup kembali, sesuatu yang lembut mulai terasa mengalir dalam diri. Hati menjadi lebih peka, lebih mudah bersyukur, dan lebih mudah merasakan kehadiran Allah dalam hal-hal kecil. Nafas tidak lagi sekadar gerakan tubuh, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan dunia batin yang selama ini tertutup oleh kesibukan. Di titik inilah seseorang baru memahami bahwa nafas bukan sekadar bagian dari kehidupan, ia adalah undangan dari Allah agar kita hadir, mendengar, dan merasakan bahwa Dia selalu bersama kita dalam setiap helaan dan embusan. Dengan menyadari nafas, kita sedang membuka gerbang pertama menuju zikir yang sesungguhnya. Bab 2. Zikir yang menghidupkan nafas. Zikir yang mengalir lembut di dalam nafas bukanlah sekadar rangkaian kata yang diulang-ulang, melainkan bisikan halus yang menyentuh bagian terdalam dari hati. Ketika seseorang mulai memasukkan ingatan kepada Allah ke dalam tarikan dan hembusan nafasnya, sesuatu yang sangat lembut mulai terjadi. Hatinya perlahan menemukan irama baru, irama yang tidak datang dari dunia, tetapi dari kedekatan dengannya. Dalam tarikan nafas, kita merasakan seakan tengah menarik rahmat. Dan dalam hembusan nafas, kita melepaskan seluruh beban
yang selama ini menutupi kejernihan jiwa. Di antara dua gerakan itulah zikir mulai bernyawa. Dengan membiarkan zikir menyatu dengan nafas, seseorang mulai belajar untuk berzikir tanpa harus bersuara, tanpa harus memaksa diri, tanpa harus menunggu momen khusus. Zikir itu mengalir alami, seperti air yang mengikuti bentuk wadahnya. Ketika hati mengucap Allah dalam diam dan nafas yang turun naik menjadi pengantarnya, muncul rasa teduh yang tidak dapat dijelaskan. Pikiran yang sebelumnya berisik perlahan melambat, dan hati yang sebelumnya gelisah mulai menemukan tempat untuk beristirahat. Semua terjadi tanpa paksaan, seolah hati sudah tahu jalan pulangnya. Para guru makrifat mengajarkan bahwa zikir yang paling dalam bukanlah yang paling keras suaranya, melainkan yang paling jujur getarannya. Ketika zikir mengikuti ritme nafas, ia menyentuh ruang-ruang batin yang bahkan tidak tersentuh oleh ucapan lisan. Ada rasa hangat, ada rasa pulang, ada rasa seolah sedang dihadapkan pada cahaya lembut yang menenangkan. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi sekadar mengulang nama Allah, tetapi mulai merasakan bahwa nama itu hidup di dalam dirinya, berdenyut bersama aliran nafas, dan menyebarkan ketenangan ke seluruh ruang hati. Melalui zikir nafas, seseorang juga belajar bahwa Allah tidak pernah jauh. Setiap tarikan nafas yang disertai kesadaran seakan menjadi bukti bahwa kehadirannya meliputi segala sesuatu. Ketika seseorang mulai mengamalkan zikir ini secara konsisten, ia akan merasakan perubahan yang halus tetapi nyata. Amarah lebih cepat padam, kesedihan lebih mudah diterima, dan kegelisahan yang biasanya memenuhi dada mulai hilang, seperti embun yang menguap diterpa cahaya. Pagi zikir dalam nafas bekerja perlahan, namun dampaknya menyentuh sampai ke kedalaman yang jarang disadari manusia. Dan pada akhirnya, zikir yang menghidupkan nafas membawa seseorang kepada keadaan paling indah dalam perjalanan spiritual. Keadaan di mana mengingat Allah tidak lagi terasa sebagai amalan yang harus dilakukan, tetapi sebagai kebutuhan hati. Nafas menjadi saksi bisu bahwa setiap detik hidup adalah kesempatan untuk dekat dengannya. Ketika zikir sudah menyatu dengan nafas, hati tidak lagi berjalan sendirian. Ia selalu ditemani oleh kehadiran yang lembut, yang menuntun, yang menjaga, dan yang menyembuhkan. Zikir tidak lagi menjadi kata, ia menjadi cahaya yang hidup di dalam diri. Bab 3. Menenangkan gelombang hati. Dalam perjalanan ruhani, hati ibarat lautan yang terkadang tenang dan terkadang bergolak tanpa alasan yang jelas. Ketika nafas mulai diperhatikan dan zikir mulai mengalir di dalamnya, gelombang hati perlahan mereda, seperti laut yang disentuh angin lembut dari langit. Di saat seseorang membiarkan dirinya hadir penuh dalam setiap tarikan dan hembusan nafas, ia mulai mendengar suara batinnya sendiri. Suara yang selama ini tertutup oleh kebisingan pikiran dan desakan dunia. Dan pada momen itu, ia menyadari bahwa ketenangan bukan datang dari luar, tetapi tumbuh dari kedalaman hati yang kembali mengenal Allah. Hati yang gelisah adalah hati yang lupa bahwa ia memiliki tempat pulang. Karena itu, ketika seseorang membawa zikir ke dalam nafasnya, ia sebenarnya sedang menunjukkan jalan pulang itu kepada hatinya sendiri. Dalam tarikan nafas yang lembut, hati seakan diajak untuk kembali percaya. Dalam hembusan nafas yang perlahan, hati diberikan ruang untuk melepaskan segala ketakutan yang selama ini menyesakkan. Gelombang hati yang sebelumnya kacau mulai merendah karena ia mendapatkan irama baru, irama zikir yang menenangkan. Ada saat ketika seseorang duduk dalam keheningan dan merasakan bahwa hatinya mulai bergetar, bukan karena gelisah, tetapi karena disentuh oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Itulah saat ketika zikir mulai membuka lapisan-lapisan hati yang sebelumnya tertutup. Seperti cahaya yang masuk melalui celah kecil. Zikir yang mengikuti nafas menerangi sudut-sudut hati yang gelap, membersihkannya dari beban lama yang sudah tidak lagi perlu dipikul. Tidak ada suara keras, tidak ada ritual megah, hanya nafas, zikir, dan hati yang akhirnya saling mengenal kembali. Ketika hati mulai tenang, seseorang mulai menyadari betapa banyak hal yang selama ini ia khawatirkan. Ternyata hanya bayangan-bayangan, pikiran nafas yang stabil, membuat batin lebih jernih, dan zikir yang lembut membuat hati lebih bijaksana dalam memandang hidup. Masalah yang sebelumnya terasa menekan kini
tampak lebih ringan, karena hati yang tenang tidak lagi bereaksi dengan terburu-buru. Di sini, seseorang mulai memahami bahwa ketenangan bukan berarti tidak ada masalah, tetapi kemampuan hati untuk tetap lembut meski dunia sedang tidak baik-baik saja. Dan perlahan-lahan dari ketenangan hati itu tumbuh rasa yakin yang tidak dapat dibangun dengan logika. Yakin bahwa Allah selalu menjaga, yakin bahwa setiap langkah berada dalam pengawasannya, dan yakin bahwa apapun yang terjadi sudah dalam ketentuannya. Keyakinan seperti ini bukan muncul dari banyaknya membaca atau mendengar, tetapi dari hati yang mengalami sendiri keteduhan saat zikir dan nafas bersatu. Disinilah gelombang hati benar-benar mereda karena ia telah menemukan jangkarnya, yaitu kehadiran Allah yang dirasakan, bukan hanya diucapkan. Bab 4. Nafas sebagai cahaya yang menuntun. Ketika seseorang mulai memahami bahwa nafas bukan hanya gerakan tubuh, melainkan titipan ilahi, ia akan melihat betapa setiap helaan membawa pesan lembut yang selama ini luput dari kesadarannya. Dalam keheningan, ketika nafas mengalir perlahan dan stabil, hati seperti disentuh oleh cahaya yang turun diam-diam. Sebuah cahaya yang tidak silau, tetapi cukup untuk membuka pintu pemahaman batin. Cahaya ini bukan sesuatu yang terlihat oleh mata, melainkan sesuatu yang dirasakan sebagai keteduhan yang merayap dari dada menuju seluruh ruang hati nafas, menjadi jembatan yang mengantarkan cahaya itu. Seakan Allah sedang berkata, "Tenanglah, aku bersamamu." Dalam tarikan nafas yang penuh kesadaran, seseorang merasakan seolah ia sedang menarik kekuatan baru, bukan kekuatan fisik, tetapi kekuatan untuk menghadapi hidup dengan hati yang lebih lapang. Ketika hembusan nafas keluar perlahan, ia merasakan seperti sedang menurunkan seluruh beban yang selama ini menekan batin. Proses ini begitu sederhana, namun memiliki dampak yang luar biasa bagi siapapun yang mau hadir penuh. Perlahan-lahan, cahaya yang menyertai nafas itu membersihkan kabut kekhawatiran dan keraguan, membuat hati lebih mudah memahami apa yang sebelumnya terasa rumit. Nafas yang diterangi zikir dapat menuntun seseorang keluar dari kegelapan batin yang ia sendiri tidak sadari. Ada masa di mana seseorang merasa hilang, tidak tahu arah, atau terjebak dalam perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Tetapi ketika ia memusatkan diri pada nafas dan mengingat Allah di dalamnya, ada cahaya halus yang muncul dari dalam. Cahaya yang memberi arah tanpa paksaan, yang membimbing tanpa suara, yang menuntun langkah hati tanpa membuatnya takut. Inilah cahaya petunjuk yang diberikan Allah kepada hamba-Nya yang mau kembali kepada keheningan. Banyak orang memahami petunjuk Allah sebagai sesuatu yang besar, jelas, dan luar biasa. Padahal seringkali petunjuk itu datang dalam bentuk yang sangat sederhana. Ketenangan dalam nafas, kejernihan dalam hati, dan keberanian kecil untuk melangkah setelah sebelumnya terhenti oleh keraguan cahaya. Dalam nafas tidak mengubah hidup seseorang secara tiba-tiba, tetapi perlahan-lahan membentuknya menjadi pribadi yang lebih sadar, lebih lembut, dan lebih mudah menerima segala ketentuannya. Dengan cahaya itu, seseorang belajar bahwa hidup tidak perlu dijalani dengan tergesa-gesa. Ketika cahaya itu telah menetap di dalam hati, seseorang mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda. Yang dulu terasa berat kini tampak lebih ringan. Yang dulu tampak gelap kini terlihat memiliki hikmah di baliknya. Nafas menjadi pengingat bahwa Allah selalu mengawasi, selalu mendengar, dan selalu menuntun. Dan melalui kesadaran ini, seseorang akan merasakan bahwa ia tidak pernah berjalan sendirian. Ada cahaya yang selalu mengiringinya, cahaya yang lahir dari nafas yang disertai zikir. Cahaya yang membuat hati yakin bahwa setiap langkah yang ia ambil selalu berada di dalam penjaganya. Bab 5. Mengembalikan hati ke dalam kehadiran Allah. Ada saat dalam hidup ketika hati terasa menjauh, seakan berada di tempat yang tidak lagi kita kenali. Hati menjadi berat, pikiran penuh kekhawatiran, dan ketenangan seperti hilang entah kemana. Namun para arif selalu mengajarkan bahwa hati tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Ketika seseorang kembali kepada nafasnya, kembali menyebut nama Allah dalam diam, lapisan-lapisan yang menutupi hati mulai terbuka perlahan.
Dalam tarikan nafas yang pelan, hati dipanggil pulang. Dalam hembusan nafas yang lembut, hati diajak kembali percaya bahwa Allah selalu dekat, selalu mendengar, selalu memeluk. Saat zikir melebur ke dalam nafas, seseorang merasakan seolah hatinya sedang dibersihkan dengan cara yang sangat halus. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, hanya keteduhan yang merembes ke dalam ruang-ruang batin yang selama ini tertutup. Dalam keheningan itu, hati mulai merasakan kembali kehangatan yang pernah ia kenal. Kehangatan berada di bawah penjagaan Allah. Perlahan-lahan, segala keresahan yang selama ini membebani seperti menjadi lebih ringan. Hati tidak lagi memikul beban sendirian. Karena ia mulai menyadari bahwa ada tempat untuk meletakkan semua keluh kesah itu, yaitu di hadapan Allah. Mengembalikan hati kepada Allah bukanlah perjalanan yang drastis, melainkan perjalanan yang lembut dan sabar. Terkadang seseorang tidak menyadari bahwa ia sedang kembali, sampai ia merasakan air matanya menetes tanpa sebab, atau dadanya menjadi lapang tanpa alasan. Tanda-tanda itu adalah bisikan halus dari Allah bahwa hati kita sedang disentuhnya. Dan semua itu bermula dari sesuatu yang sederhana. Perhatian pada nafas dan zikir yang hidup di dalamnya. Inilah jalan pulang yang tidak banyak disadari manusia, meski selalu berada di hadapan mereka. Ketika hati mulai kembali, seseorang merasakan bahwa hidupnya menjadi lebih ringan, bukan karena masalah hilang, tetapi karena ia tidak lagi menanggungnya sendirian. Ia mulai melihat bahwa setiap kejadian, baik yang membuatnya tersenyum maupun menangis, selalu memiliki tempat dalam rencana Allah. Dalam nafas yang stabil, ia menemukan keberanian untuk menerima, dan dalam zikir yang lembut, ia menemukan kedewasaan untuk menyerahkan. Hati yang kembali kepada Allah bukan berarti hilang dari dunia, tetapi menjadi lebih kuat menghadapi dunia. Dan ketika hati sudah berada dalam kehadirannya, seseorang merasakan ketenangan yang tidak bergantung pada situasi, tidak bergantung pada orang lain, bahkan tidak bergantung pada dirinya sendiri. Ketenangan itu lahir dari keyakinan bahwa Allah selalu bersama dalam setiap nafas, dalam setiap langkah, dan dalam setiap detik kehidupan. Di titik ini, seseorang memahami bahwa mengingat Allah bukan lagi kewajiban, melainkan kebutuhan hati, dan nafas menjadi saksi kesetiaan itu, saksi dari hati yang akhirnya kembali kepada pemiliknya. Bab 6. Saat nafas menjadi doa tanpa kata. Ada momen ketika seseorang duduk dalam keheningan, memejamkan mata, dan merasakan bahwa dirinya tidak lagi membutuhkan kata-kata untuk berdoa. Nafas yang keluar masuk dengan lembut menjadi doa yang paling tulus, paling jujur, dan paling apa adanya. Dalam tarikan nafas, ia merasakan permohonan yang mendalam kepada Allah untuk dikuatkan. Dalam hembusan nafas, ia merasakan penyerahan total atas segala yang tidak mampu ia kendalikan. Doa semacam ini tidak memiliki susunan kalimat, namun hatilah yang berbicara, dan Allah lah yang mendengar. Nafas yang menjadi doa adalah anugerah bagi jiwa yang sudah letih mencari ketenangan di luar dirinya. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa ia bisa mendekat kepada Allah hanya dengan menjadi hadir, beban hidup terasa jauh lebih ringan. Tidak perlu bahasa indah, tidak perlu lantunan panjang. Cukup dengan kesadaran penuh pada nafas, hati sudah menyampaikan segala isi rindunya. Inilah bentuk doa paling lembut yang mengalir alami tanpa rekayasa, seperti percakapan sunyi antara hamba dan Tuhannya. Dalam keheningan itu, seseorang merasakan bahwa Allah tidak pernah menuntut kesempurnaan dalam berdoa. Yang Allah kehendaki hanyalah kejujuran hati. Ketika nafas menjadi doa, seseorang menyadari bahwa ia sedang membuka dirinya serendah-rendahnya kepada Sang Pencipta. Ia mengakui kelemahannya, ketidakmampuannya, dan kebergantungannya kepada Allah. Dan justru dalam pengakuan itulah muncul keteduhan yang menenangkan batin, karena ia merasa tidak perlu lagi berpura-pura kuat. Ada saat ketika doa tanpa kata terasa lebih menyembuhkan daripada doa panjang yang keluar dari lisan. Nafas yang stabil menjaga hati tetap terhubung kepada Allah, bahkan ketika tidak ada satupun kata yang terucap. Dalam ritme nafas, seseorang menemukan tempat untuk menangis tanpa suara, tempat untuk tertawa dalam syukur, dan tempat untuk sekadar menjadi diri sendiri tanpa topeng dunia. Disinilah seseorang mulai memahami bahwa kedekatan dengan Allah bukan bergantung
pada seberapa fasih ia berdoa, tetapi seberapa dalam ia menghadirkan hati. Dan pada akhirnya, ketika nafas telah menjadi doa, seseorang merasakan kedekatan yang sulit dijelaskan dengan logika. Ia merasa dijaga tanpa harus meminta, ditenangkan tanpa harus memohon, dan dipeluk tanpa harus bersuara. Doa tanpa kata ini menjadi bukti bahwa hubungan antara hamba dan Tuhannya tidak selalu memerlukan bahasa, karena bahasa hati jauh lebih jujur daripada apapun yang bisa diucapkan. Di titik inilah nafas tidak lagi sekadar napas. Ia menjadi jembatan abadi antara jiwa yang merindu dan Allah yang selalu menunggu. Bab 7. Menemukan diam yang menghidupkan. Ada diam yang membuat hati menjauh dari Allah, namun ada pula diam yang justru menghidupkan hubungan dengannya. Diam yang menghidupkan adalah diam yang terisi oleh kesadaran, terisi oleh zikir meski tanpa suara. Ketika seseorang duduk tenang, merasakan aliran nafasnya, dan membiarkan hatinya menyebut nama Allah secara perlahan, diam itu berubah menjadi ruang suci yang menenangkan seluruh jiwa. Di dalam diam seperti itulah seseorang merasa seakan dunia berhenti sebentar, memberi kesempatan bagi hatinya untuk berbicara dengan Tuhannya tanpa gangguan apapun. Ketika diam mulai terisi oleh zikir nafas, suara-suara batin yang biasanya berisik perlahan mereda. Pikiran yang sebelumnya menuntut banyak hal tiba-tiba menjadi lembut, tidak lagi memaksa, tidak lagi mendesak. Diam yang lembut ini menjadi pagar yang menenangkan bagi hati, membuatnya merasa aman untuk kembali membuka diri. Dalam momen seperti ini, seseorang mulai merasakan bahwa ia tidak sedang sendirian. Ada kehadiran yang halus, lembut, dan begitu dekat yang selama ini terhalang oleh hiruk-pikuk pikiran dan dunia. Dalam diam yang hidup, seseorang dapat merasakan rahmat Allah mengalir tanpa harus memikirkan bagaimana bentuknya. Ada ketenangan yang turun perlahan, seakan menyentuh satu persatu bagian hati yang pernah terluka. Nafas yang masuk membawa kelembutan itu, dan nafas yang keluar membawa pergi segala kepedihan yang tidak lagi perlu disimpan. Proses ini terjadi tanpa disadari, tetapi dampaknya terasa begitu nyata. Hati menjadi lebih ringan, lebih lapang, dan lebih siap menerima segala ketentuan yang Allah tetapkan. Diam yang hidup juga mengajarkan seseorang untuk melihat kehidupan dengan cara baru. Ketika hati tenang, ia bisa melihat bahwa banyak hal yang dulu dianggap penting, ternyata hanyalah bayangan yang menipu. Banyak kekhawatiran yang dulu terasa besar, kini tampak kecil dalam cahaya keheningan yang diterangi zikir. Dalam keadaan ini, seseorang mulai memahami bahwa ketenangan bukan diperoleh dari banyaknya suara, tetapi justru dari kemampuan untuk mendengar apa yang hanya bisa didengar dengan hati. Dan pada akhirnya, diam yang menghidupkan membawa seseorang kepada kesadaran paling indah. Kesadaran bahwa Allah lebih dekat dari segala jarak, lebih lembut dari segala sentuhan, dan lebih memahami daripada siapapun. Diam itu bukan berarti kosong, tetapi penuh dengan kehadiran ilahi yang tak terlukiskan. Ketika seseorang mencapai titik ini, ia tidak lagi takut pada kesunyian, karena ia tahu bahwa di dalam sunyi itu terdapat percakapan halus antara dirinya dan Allah. Dalam diam seperti itulah hati akhirnya menemukan rumahnya. Bab 8. Melatih hadir dalam setiap helaan. Hadir adalah kunci yang sering dilupakan dalam perjalanan ruhani. Banyak orang berzikir, banyak yang berdoa, namun tidak semuanya benar-benar hadir. Ketika seseorang mulai melatih diri untuk hadir dalam setiap helaan nafas, ia sedang membangun jembatan halus antara kesadarannya dan Allah. Dalam tarikan nafas yang lembut, ia berkata kepada dirinya sendiri bahwa ia ingin kembali. Dalam hembusan nafas yang pelan, ia mengizinkan hatinya istirahat sejenak dari dunia. Hadir seperti ini tidak memerlukan usaha besar. Yang dibutuhkan hanyalah kejujuran untuk menyertakan Allah dalam detik-detik yang paling sederhana. Melatih hadir dimulai dengan memperlambat ritme dalam diri. Ketika dunia berjalan begitu cepat, hati menjadi mudah lelah. Namun saat seseorang memusatkan perhatian pada nafas, ritme batin melambat dan ruang kesadaran menjadi lebih luas. Di ruang itu seseorang dapat melihat dirinya dengan lebih jernih, tanpa penilaian, tanpa tuntutan. Ia menyadari betapa seringnya ia hidup dalam autopilot, bergerak tanpa ruh, berjalan tanpa arah.
Dan pada momen itulah ia memahami bahwa kehadiran kepada Allah dimulai dari kehadiran kepada diri sendiri. Dengan membiasakan hadir dalam nafas, seseorang belajar untuk kembali menemukan keteduhan di tengah kesibukannya. Meski berada di tempat ramai, ia tetap dapat menemukan titik tenang dalam dirinya, karena nafas selalu bersamanya. Dalam tarikan nafas ia menghadirkan nama Allah, dan dalam hembusan nafas ia melepaskan segala penat yang mengikat dada. Latihan ini, meski sederhana, mampu mengubah cara seseorang merasakan hidup. Ia menjadi lebih sabar, lebih penuh kasih, dan lebih mudah menerima kenyataan apapun yang Allah hadirkan di hadapannya. Hadir dalam nafas juga membantu seseorang melihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan. Dialah yang memberi kehidupan melalui setiap helaan. Dialah yang menjaga aliran nafas agar tetap berlanjut tanpa kita sadari. Ketika kesadaran itu tumbuh, hati menjadi lebih lembut. Ia mulai melihat hidup sebagai amanah, bukan beban. Tantangan tidak lagi membuatnya runtuh, karena ia tahu bahwa selama ia masih bernafas, berarti pintu pertolongan Allah masih terbuka. Nafas berubah menjadi pengingat bahwa rahmat selalu turun, bahkan saat hati merasa paling lemah. Dan ketika seseorang mulai terbiasa hadir dalam setiap helaan, ia menemukan permata yang selama ini ia cari. Rasa dekat. Rasa dekat ini bukan berasal dari banyaknya ilmu, bukan pula dari pengalaman yang luar biasa, tetapi dari kehadiran yang konsisten dalam hal paling sederhana. Nafas yang sebelumnya dianggap biasa kini menjadi saksi hubungan antara seorang hamba dan Tuhannya. Hadir dalam nafas berarti hadir dalam cintanya. Pada titik ini, seseorang merasakan bahwa setiap detik hidup adalah kesempatan untuk bersatu lebih dalam dengan Allah. Tanpa suara, tanpa gerakan, hanya dengan hadir sepenuhnya. Bab 9. Nafas sebagai jalan menuju tawakal. Ketika seseorang mulai memahami bahwa setiap helaan nafas adalah anugerah dari Allah, hati perlahan terbuka untuk menyerahkan seluruh hidupnya kepadanya. Nafas menjadi pengingat bahwa manusia bukan pemilik mutlak, tetapi hanyalah penghuni sementara di dunia yang penuh ketentuan ilahi. Dalam tarikan nafas, seseorang belajar untuk menarik kepercayaan bahwa segala yang ia miliki berasal dari Allah. Dalam hembusan nafas, ia merasakan kemampuan untuk melepaskan, membiarkan Allah mengatur apa yang terbaik bagi dirinya. Inilah awal dari tawakal sejati, ketenangan hati yang lahir dari keyakinan mutlak kepadanya. Tawakal melalui nafas bukan berarti pasif, melainkan sadar sepenuhnya bahwa setiap langkah dibimbing oleh Allah. Ketika seseorang menghadapi kesulitan, ia tidak lagi panik atau gelisah, melainkan mengembalikan setiap keresahan padanya melalui pernapasan yang penuh kesadaran. Setiap tarikan nafas menjadi bentuk permohonan, dan setiap hembusan nafas menjadi penyerahan. Dengan cara ini, hati mulai belajar bahwa berusaha dan berserah bukanlah dua hal yang bertentangan, tetapi dua sisi dari perjalanan spiritual yang sama. Keduanya membutuhkan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan. Saat zikir melebur ke dalam nafas, tawakal menjadi hidup di hati seseorang. Ia tidak lagi bergantung pada hasil yang tampak di dunia, tetapi menempatkan kepercayaan penuh pada kebijaksanaan Allah yang tak terbatas. Nafas yang sadar membuat seseorang mampu menatap masalah dengan mata yang jernih, melihat ujian sebagai sarana mendekat kepadanya, dan memahami bahwa setiap keadaan adalah manifestasi dari kasih sayang yang tersembunyi. Disinilah hati belajar untuk tetap lapang meski dunia menekan, tetap tenang meski situasi tidak bersahabat, karena ia tahu bahwa Allah mengatur segalanya dengan penuh hikmah. Nafas juga mengajarkan kesabaran dalam tawakal. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang sering tergesa-gesa, ingin segalanya berjalan sesuai keinginan, hingga hati mudah resah. Namun ketika nafas dijadikan sarana zikir, ia mengajarkan perlahan-lahan bahwa sabar bukan hanya menunggu, tetapi hadir penuh dalam ketentuan Allah saat menunggu. Setiap tarikan nafas adalah pengingat bahwa hidup memiliki ritme yang ditetapkan, dan setiap hembusan nafas adalah pengingat bahwa menyerahkan diri kepadanya membawa ketenangan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Dan pada akhirnya, ketika nafas dan zikir menjadi satu, tawakal bukan lagi sekadar konsep, melainkan pengalaman yang hidup di hati.
Seseorang merasakan kedekatan yang lembut dengan Allah, merasa dilindungi, dan diterangi oleh ketenangan yang lahir dari penyerahan total. Nafas menjadi saksi dari hati yang menyerahkan diri sepenuhnya, dari jiwa yang percaya tanpa syarat, dan dari seorang hamba yang menemukan bahwa melepaskan bukan berarti kalah, melainkan menyatu dengan kehendaknya. Inilah tawakal yang sejati, diam, lembut, namun penuh kekuatan. Bab 10. Nafas sebagai perjalanan menuju kedekatan abadi. Ketika seseorang menutup perjalanan zikir ini, ia menyadari bahwa nafas bukan sekadar gerakan tubuh, tetapi teman setia yang membimbing hati kembali kepada Allah. Setiap tarikan nafas adalah undangan untuk hadir sepenuhnya, dan setiap hembusan nafas adalah pengingat untuk menyerahkan diri tanpa sisa. Dalam kesadaran ini, zikir menjadi bukan sekadar amalan, tetapi denyut kehidupan yang mengalir bersamaan dengan aliran darah, menembus seluruh ruang hati, dan membangkitkan rasa syukur yang mendalam. Nafas mengajarkan bahwa kedekatan dengan Allah dimulai dari hal yang paling sederhana, menyadari keberadaannya dalam setiap detik yang kita hirup. Perjalanan spiritual melalui nafas dan zikir menunjukkan bahwa kedekatan Allah tidak selalu membutuhkan tempat khusus, waktu panjang, atau ritual megah. Kedekatan itu bisa ditemukan dalam kesunyian yang hadir di tengah dunia yang bising, dalam tarikan dan hembusan yang dilakukan dengan penuh kesadaran, dan dalam hati yang tulus ingin hadir di hadapannya. Nafas menjadi jembatan yang membawa seseorang dari dunia lahiriah menuju dunia batin, dari kesibukan yang melelahkan menuju ketenangan yang menenangkan. Di setiap helaan, hati belajar bahwa Allah tidak pernah jauh, dan bahwa setiap detik hidup adalah kesempatan untuk kembali kepadanya. Selama perjalanan ini, seseorang mulai merasakan perubahan yang lembut namun nyata. Hatinya menjadi lebih lapang, pikirannya lebih jernih, dan kesadaran terhadap kebesaran Allah menjadi semakin hidup. Segala kegelisahan, amarah, dan kesedihan yang dulu menutup hati kini mulai mereda, digantikan oleh ketenangan yang lahir dari zikir yang melekat pada nafas-nafas mengajarkan bahwa setiap kesulitan hanyalah bagian dari perjalanan, dan bahwa Allah selalu menuntun dengan kelembutannya. Hati menjadi peka terhadap cahaya yang hadir, menyadari bahwa kedekatan dengan Allah tidak harus dicari jauh. Ia sudah ada dalam diri sendiri, dalam setiap tarikan dan hembusan yang kita abaikan selama ini. Lebih dari itu, nafas yang disertai zikir mengubah cara seseorang melihat kehidupan. Setiap langkah terasa lebih bermakna, setiap detik lebih berharga, dan setiap pertemuan dengan sesama menjadi ladang untuk menghadirkan kasih sayang yang berasal darinya. Nafas tidak lagi sekadar mekanisme biologis, tetapi menjadi aliran yang menyatukan seluruh kehidupan dengan kehendak Allah. Ia adalah guru, teman, dan saksi yang selalu hadir, mengingatkan bahwa hidup yang dipenuhi kesadaran adalah hidup yang paling dekat dengan kebenarannya. Dan pada akhirnya, perjalanan ini mengajarkan satu hal yang paling penting, bahwa kedekatan dengan Allah adalah hakikat dari setiap helaan nafas. Dari setiap detik yang kita jalani dengan hati hadir, nafas yang sadar, dan zikir yang hidup bukan sekadar praktik spiritual, tetapi seni menyatukan hati dengan Sang Pencipta. Disinilah seseorang menemukan kedamaian abadi, ketenangan yang tak tergoyahkan, dan rasa cinta yang menembus segala batasan dunia. Nafas menjadi saksi perjalanan abadi, perjalanan menuju Allah yang selalu menunggu, selalu lembut, dan selalu dekat di dalam setiap hati yang bersedia hadir. Ingatlah, setiap helaan nafas adalah kesempatan untuk dekat dengan Allah. Biarkan zikir mengalir dalam nafasmu, dan rasakan hatimu pulang ke hadiratnya hadir, tenang dan bersyukur. Itulah jalan pulang yang sesungguhnya.